sudah ditahan, terus pelapor itu mencabut laporannya dan melakukan aksi damai, memang diatur di dalam undang-undang. Selamat sore Bang Tommy. Ya, selamat sore. Bang, ini kan lagi-lagi marak nih Ya. soal KDRT Bang. Baru beberapa hari yang lalu kan udah sempat viral 2 kali kan, dan bahkan sekarang lebih menghebohkan lagi. Mungkin Abang melihat dalam kacamata hukum Abang sebagai praktisi hukum seperti apa Bang melihatnya Bang? Iya, terima kasih. Saya melihat berita yang sekarang lagi marak yang kita perbincangkan itu ada lagi artis yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga ya. Kita melihat dari kemarin yang sudah kita dengar dan sudah kita lihat sampai detik ini ada lagi nih Vena Melinda ya kan, artis bekas anggota DPR yang dilakukan kekerasan oleh suaminya ya. Nah, sekarang kita lihat memang undang-undang yang diberlakukan di Indonesia sekarang menurut Undang-Undang Nomor 23 ya tahun 2004, di mana PKDRT itu sampai detik ini memang KDRT ini marak, dan saya jujur selaku praktisi hukum menolak adanya tolerir terhadap KDRT, karena ini benar-benar sangat merugikan, sangat memberikan dampak yang benar-benar psikis kepada korban. Buat saya tidak ada tolerir untuk masalah KDRT ini. Ya, semoga proses hukum yang dijalankan oleh yang melakukan tindak KDRT bisa cepat diproses dan benar-benar hukum ditegakkan. Bang, gimana kan Abang pernah nanganin kasus KDRT itu seperti apa Bang? Penanganannya, pernah hukuman berapa, pelaku dan pasal apa? Ya, di dalam undang-undang dan di dalam penanganan kasusnya ini memang berbeda-beda sesuai dengan bentuk daripada kekerasannya. Tapi saya lihat di sini memang kadang-kadang ya kita nggak melihat dari sisi penegak hukum sendiri yang bisa menangani kasus KDRT ini. Kita melihat bahwa banyak kendala di mana pihak yang dilaporkan ini biasanya karena ini adalah suami dan dia juga mau untuk meminta maaf dan akhirnya dilakukan RG, maka dilakukan perdamaian. Di situ memang diatur di dalam undang-undang kan. Tetapi saya melihat di sini kekerasan yang sifatnya adalah sangat berat. Artinya bukan hanya fisik saja yang mereka alami, tapi mental dan psikis ya. Ini yang juga berat buat saya, buat kita semua yang mengalami hal seperti itu. Makanya dalam hal ini saya tidak mentolerir yang namanya KDRT. Sangat berat sekali ini hukumannya, harus benar-benar ditegakkan. Buat saya itu harus ditindak secara tegas. Hukuman penjara Bang, pidananya? Hukuman pidana di dalam pasal 44 kan tertera di atas 5 tahun harusnya kan. Tapi memang kita melihat dari sisi berat atau ringannya proses kekerasan dalam rumah tangganya begitu. Nah, Abang sendiri melihat, sudah lihat kan di medsos dan gitu. Iya. Dengan ada luka menurut Abang ringan atau berat gitu Bang? Sampai situ. Sampai berdarah gitu. Iya, kalau saya lihat yang dialami oleh artis Vena Melinda ini, menurut saya cukup berat dan tidak ada tolerir ini. Harus ditahan dan dijerat hukuman yang seberatnya. Menurut saya ini harus menjadikan contoh ya buat rakyat
banyak bahwa ini tidak boleh di dihukum ringan. Artinya harus memang benar-benar hukumannya berat. Tapi kalau memang terjadinya RG atau mungkin perdamaian atau bagaimana, itu harus dibikinkan surat perjanjian yang sifatnya mengikat. Artinya kalau dia melakukan lagi ya harus benar-benar ditahan. Tapi kalau misalnya nanti kejadian ibaratnya kayak dulu yang Leslar, yang Lesti melaporkan dan akhirnya SP3 berdamai lagi, itu kalau nanti kejadian kayak gini lagi kayak ibaratnya kayak mempermainkan hukum, mempermainkan pengacara yang sudah mengadili gimana tuh? Iya, memang betul. Kalau saya lihat ya proses hukum yang dijalankan waktu kita melihat dari waktu lalu ya dengan artis Leslar ya, proses hukum yang sudah dijalankan, terus dia sudah ditahan, terus pelapor itu mencabut laporannya dan melakukan aksi damai, memang diatur di dalam undang-undang. Tapi di sini kita melihat bahwa cacat yang ada di dalam tubuh ataupun mungkin yang hasil dari kekerasan itu nggak bisa hilang. Artinya di sini masih ada bekas. Makanya kadang kita melihat dari sisi penegak hukum yang punya peran penting di dalam proses hukumnya, apakah ini harus dilanjut atau kan harus di stop. Tetapi di sini kita melihat bahwa adanya efek jera terhadap pelakunya. Jadi memang bisa dilakukan RG, tetapi harus ditahan. Ada berapa lama penahanannya gitu loh. Maksudnya biar ada efek jera di sini. Tapi kan kita lihat di sini ada beberapa yang sudah berjalan tuh kemarin proses hukumnya terhadap Leslar. Nah sekarang ini berulang lagi terhadap Vena Melinda, mantan anggota DPR, yang sekarang Vena Melinda ini dilakukan kekerasan dalam rumah tangga. Buat saya ini sangat miris sekali. Buat saya tidak ada tolerir, harus ditegakkan, harus ditahan, dan memang dibuat efek jera. Itu yang menurut saya selaku praktisi hukum, mudah-mudahan polisi akan bertindak secara presisi dan benar-benar proporsional terhadap kasus ini. Tidak ada tebang pilih, tidak ada melakukan hal-hal yang yang kita tidak harapkan. Artinya kita harus berlaku adil, ya kan? Ya kita lihat nanti bagaimana proses hukumnya, sehingga ini bisa kita saksikan bagaimana ini proses hukum akan berjalan gitu. Bang, tapi ini perlu sih Bang diadakannya revisi undang-undang Bang untuk kadet ini biar biar kasih efek jerak gitu terhadap ini. Banyak nih Bang nih dari kemarin banyak pemberitaan soal KDRT, apa perlu direvisi Bang dari segi hukum itu supaya Bang pasti hukum biar orang itu nggak bisa melakukan hal yang terang lagi, baik mau dari public figure ataupun masyarakat biasa itu. Menurut pendapat saya perlu sekali dan memang harus dirubah teh. Nah, artinya di sini kan yang menjadi pokok penting adalah restoratif justice-nya, yang pokok pentingnya. Tapi undang-undangnya sudah dijalankan, udah ada undang-undangnya, dan memang sudah diterapkan undang-undangnya itu kan. Makanya sekarang perlu kita lihat bahwa proses RG-nya ini yang harus kita lihat. Apakah RG ini tidak serta-merta cepat bisa langsung dikeluarkan? Harus ada efek jera, harus ada proses yang namanya perjanjian terikat dan mengikat, sehingga ini tidak gampang untuk dilakukan restoratif justice. Ini yang perlu kita cermatin, bahwa KDRT ini sangat krusial, artinya sangat penting bagi orang-orang yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, sehingga ini nggak akan terjadi lagi. Karena apa? Orang yang melakukan KDRT langsung ditindak tegas, terus ditahan, dan apabila pelapor melakukan restoratif justice, itu juga tidak bisa langsung dikeluarkan, gitu loh. Memang harus juga ada efek jerahnya. Nah itulah yang harus kita cermati di sini. Ya memang semua itu proses hukum kepolisian tentunya dan pihak kejaksaan yang akan bisa melakukan eksekusi terhadap proses ini, itu memang harus kita cermati dan memang harus dirubah. Artinya kalau undang-undangnya memang sudah diberlakukan, tentu pelaksanaan undang-undangnya yang harus kita lihat gitu. Memang harus kita
apakah ini bisa berjalan atau memang karena ini artis atau public figure atau memang masyarakat yang pada umumnya gitu. Harus kita bedakan itu. Bang, tapi ketika misalkan ada salah satu korban melaporkan atas tindak KDRT nih bang, dan nanti ujungnya berakhir damai atau SP3 turun. Iya. Nah, abang sebagai praktisi hukum melihatnya, ketika ada seseorang melaporkan itu ke pihak berwajib atas tindak KDRT, apa memang harus dikasih, ya mungkin bisa dibilang ditahan dulu kah, atau udah karena damai akhirnya dicabut, kita takutnya efeknya ke citra kepolisinya lagi. Nah, abang sebagai praktisi hukum apa melihat itu lebih baik dikasih efek jerah dulu, nggak langsung di SP3-in atau seperti apa bang? Iya, yang tadi saya tadi bicara bahwa memang penerapan terhadap penanganan kasusnya. Artinya kita lihat di sini beberapa yang sudah menjadi test case ini, beberapa orang yang telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, itu memang banyak yang melakukan restoratif justice. Nah, penerapannya menurut saya jangan langsung dikeluarkan, ya kan, dikasih efek jerah. Dan prosesnya memang nggak harus gampang, harus mengalami proses-proses yang benar-benar ini tidak akan terulang lagi, tidak akan diulang lagi, gitu.